Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa tidak semangat ini? Rasa apa? Sama, aku juga tidak semangat. Karena salam belum semangat disambut. Ini wilayah Bengkulu termasuk Indonesia Melayu. Apalagi daerah Bengkulu musim pantun Pak, apalagi pernikahan. Di atas kepala ada rambut, di dalam mulut ada gigi. Karena salamku tidak semangat disambut, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakuna khairam minhum wa la nisaa'un min nisaa'i an asa ay yakuna khairam minkunna wa la talmiju anfusahum wa la tanabaju bil alqab. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA 1 atau yang mewakili Pak Waka, dan yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bisa disebut satu persatu mana yang punya kakak, yang mana yang punya kap, karena di dalam kepegawaian ada kakaknya Pak, kepala bagian kepala itu. Karena aku tidak pernah di dinas itu, tidak paham, jadi tidak bisa disebut satu persatu. Dan yang terhormat seluruh saudara-saudari, adik-adik, siswa-siswi SMA 1, aku tengok di pintu gerbang SMA Negeri 1 sudah termasuk internasional. Wah, semangat dulu. Aku tengok di TV kemarin balik dari luar negeri, wah, padek pun SMA 1. Dulu kan SMA 1 diubah tambah N. Karena satu-satunya sekolah yang bisa mengembangkan sekolah bukan gedungnya, tapi muridnya. Kalau muridnya berbobot, berpotensi, otomatis sekolah ini tersebar sampai kemana-mana. Sebelum kita mulai, ini baru mukadimah. Dalam pagi hari ini, walaupun dalam keadaan panas, anak-anak semuanya anggaplah itu ujian untuk memberikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu bersyukur kepada Allah sampai hari ini apa yang telah diberikan Allah kepada rezeki. Saat ini kita hanya minimal ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat diagungkan oleh Allah dan manusia yang sangat dikasihi oleh Allah. Cuma satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita sebagai umatnya. Sampai Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikan aku umat bagian dari umat Nabi Muhammad. Kenapa? Walaupun kita umat terakhir, tapi yang pertama masuk dalam surga, umat yang lain belakangan. Maka sering-seringlah kita mengucapkan salawat minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin siswa-siswi, bapak-bapak, ibu-ibu guru tim pengajar, mudah-mudahan tadi disampaikan pengantar tadi, setiap sekali sebulan ada ceramah agama. Tapi Pak Waka, aku nengok yang ngaji tadi, aku pikir pesantren. Pade punya suara. Kalau zaman aku, orang yang pade suara di pesantren, wah, cewek-cewek itu melirik Pak. Aku lo kalau ku tengok sebelah kanan siswi, teringat pesantren.
teringat masa lalu. Kalau nengok sebelah kiri, teringat kenakalan dulu. Ada yang berpeci, ada yang tidak. Itu biasa. Karena itulah perlu pada zaman ini, kan zamannya penghuninya sudah banyak edan. Jadi generasi model kita ini, macam siswa-siswi ini, perlu ditanamkan. Apa yang pertama ditanamkan di agama kita, itu adalah akidah. Maka Al-Quran pun turun di Mekah pertama. Itu semua surah Al-Makkiyah itu mengajarkan tentang akidah dulu. Kalau di Madinah nanti turun Al-Quran lagi, itu tentang muamalah. Maka pertama diturunkan Nabi Muhammad untuk mengatur ataupun mengubah akidah yang benar. Kalau sudah akidah benar, tapi jangan hanya ucapan. Ini kalau tanya, kau Islam Ustaz. Sholat loh. Kau nak masuk surga, masuk Ustaz. Ditanya semua, tidak ada yang masuk neraka. Tapi sesuai dah jalan kamu menuju ke surga atau ke neraka. Itu tergantung jalan kita. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa'alhamaha fujuraka wa taqwaha. Kami ilhamkan dua jalan, kanan kiri, benar salah, tinggal pilih mana kau hendak. Kalau jalan yang benar agak mendaki, tapi di pucuk gunung itu ada dataran yang begitu indah, taman yang begitu menakjubkan. Memang payah naik. Tapi kalau kamu mengambil jalan kiri, kesesatan yang salah, memang menurun. Tapi di dalam ujung situ ada jurang yang sangat dalam. Jadi hidup ini harus melalui kita. Jangan terlalu pasrah seperti Allah lah. Takdir itu Allah yang ngatur. Takdir ada yang bisa diatur, ada yang tidak bisa. Contoh apa yang bisa diubah takdir? Yang juara satu bisa jadi juara tidak dapat kalau tidak belajar. Ini kadang ada orang itu Pak Wakaf nerima rapot. Juara berapa nak? Juara 15. Alangkah bodohnya kau sekolah. Mak, takdir. Itu bukan takdir, kebodohan, tidak mau bela. Jadi anak-anak semua, ini perlu terangkan. Apa perbedaan sekolah dengan rumah sakit? Nah, siapa yang bisa? Apa perbedaan sekolah dengan rumah sakit? Pasti jawaban sama, baik dari fakultas ataupun belum di fakultas. Sekolah tempat belajar, rumah sakit tempat berobat. Betul. Tapi jawaban TK, SMA dan fakultas ataupun kuliah mahasiswa tidak sama. Betul. Tapi seharusnya apa perbedaan sekolah dengan rumah sakit? Sekolah sakit boleh balik, rumah sakit yang sakit tidak boleh balik. Ini sehat semua ini. Nah, jangan ada yang balik. Dapat saya tambah Pak Guru ada. Kalau ada yang sakit Pak, aku nak balik, kenapa sakit? Balik. Coba rumah sakit masih sakit, disuruh balik. Nah, itulah perbedaannya satu. Memang betul, sekolah tempat belajar, rumah sakit tempat berobat. Hadirin anak-anak semua, siswa-siswi SMA 1, mudah-mudahan kalian mendapat ilmu yang berkah. Itu yang penting. Sesudah apa tadi akidah, yang kedua adalah ibadah yang benar. Maka sepakat seluruh ulama bagaimana caranya ilmu berkah dan mudah masuk meresap dalam hati. Nanti tengok surah Al-Baqarah ujungnya 282. Wattaqullah, bertakwalah kau kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Apa maknanya? Tingkatkan dulu takwamu, perangaimu, ibadahmu, semua sudah bagus. Wa yu'allimukumullah, dan Allah yang akan mengajari. Kalau sudah Tuhan mengajari kita, apalagi dia kan Allahul Alim, Allah yang maha tahu, sarang ilmu. Ya Pak Ustadz, cuman dia cara ngajar, bukan ngajarnya dibisik, kelak 2 tambah 2 bisiknya, bukan.
Bukan. Artinya Allah mudahkan buka pintu-pintu segala ilmu masuk ke dalam hati menyerap. Kunci manusia itu di kolbu, karena pusat kolbu itu adalah roh. Roh itulah yang berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa, walaupun kamu pintar tapi adab tidak ada, kata kawan, makan ilmu kau itu. Al adabu fauqal ilmu, itu pepatah, bukan hadis. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Apa bedanya Pak Ustaz? Contoh, orang yang berilmu belum tentu punya adab, tapi orang yang punya adab sudah pasti punya ilmu. Ilmu apa? Tentu dia mempelajari adab, tata krama. Adab itu akhlak, perangai, tabiat, sifat. Itulah. Kalau akidah, keyakinan. Karena akidah itu adalah satu pondasi untuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau aku tengok ini Pak Wakapak, Pak Guru, yang sebelah kanan rasanya ingin berpantun. Apalah gunanya kain batik kalau tidak pakai selendang? Apalah gunanya wajah kalian cantik kalau tidak pernah sembahyang? Itu. Apa bedanya orang cantik yang sering sholat yang tidak pernah sholat? Oh, jauh betul Pak. Orang pemabuk berat aja Bu, adik-adikku semua, kalau kalian berjilbab, berbusana muslim, mabuk berat, pasti cara tekurnya pun baik. Assalamualaikum. Coba kalau seksi, kalau yang mabuk, itu satu tanda. Dan apalagi aura orang yang cantik itu sering sholat ambil air uduk lebih tambah cantik. Apa? Karena yang memandang cantik bukan hanya nafsu orang laki-laki, tapi yang memandang wajah orang yang cantik yang sering sholat dengan mata hati. Kalau ada sebelah kalian ini, sebelah kanan kalian ini, lirikannya selalu melirik, dosa diraukan. Jadi waktu kita setengah jam. Nanti kalau sudah pas jam 8 lewat 10, yang bagian kiri laki-laki kedipkan mata. Kalau berkedip mata, waktu habis. Jangan sebelah kanan. Aku sebelah kanan jangan berkedip. Bukan badan yang bergetar, hati yang bergetar. Jadi teringat, kami dulu pesantren Pak, zaman aku terakhir 700 murid. Aku paling kompak bagian perempuan. Mulai dari kelas 1 sanawiyah sampai kelas 7 aku kompaki. Memang enak berkawan sama betina. Qurratun a'yun, menyenangkan di pandangan. Bukan di sini aja, mata hati senang. Kalau melihat laki-laki, wah, kita tengok di jeliknya kita takut. Tapi kalau tengok ini sejuk, lemah. Maka berkawanlah sama perempuan. Kenapa maknanya berkawan? Supaya kelembutan perempuan itu masuk ke dalam diri laki-laki, artinya tidak mudah emosi. Dikit-dikit tawuran, dikit-dikit demo. Itu jangan. Maka yang dibaca oleh anak kita tadi, hai orang-orang yang beriman, jangan saling olok-mengolok di antara kalian. Itu maksudnya bacanya tadi. Kalau dia orang selatan, ya jangan jawab. Karena di hadapan Allah, bukan karena panmu, juga bukan karena cantikmu, bukan karena kayamu, bukan karena miskinmu, tapi di hadapan Allah apa? Inna akramakum indallahi azqakum. Sesungguhnya yang mulia di hadapan Allah di antara kalian itu adalah tergantung takwa, kebaikan. Tapi banyak ini kalian generasi muda, tanamkan akidah. Kalau sudah akidah kau tamankan dengan baik, sudah menyatu dalam kalbumu hati yang dalam, nanti 15 tahun yang akan datang kalian akan berkata, biarlah kami hidup dalam kemiskinan asal mempertahankan akidah dan keyakinan, daripada kalian hidup kenyang nanti tapi menggadaikan keimanan. Ini zamannya sekarang. Kenapa? Akidah. Kalau sudah akidah
akidah benar, ibadah benar. Apalagi biar ilmu berkah. Akhlakul karim, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Walaupun kau pintar, rata-rata semua yang juara pasti orangnya akhlaknya bagus. Tidak ada juara satu sering bolos. Kuncinya pasti juara satu itu sering baca buku. Yang juara satu dari belakang, ini sama dengan aku dulu ini, ajak meloncat. Aku nengok tadi Pak, orang banyak terlambat. Memang zaman kini Pak, dari dulu memang gitu. Coba jangan diumumkan untuk ceramah, cepet datang. Kalau kerja besok anak-anak, besok kita ceramah agama, ceramah pagi, yang perempuan 5 kali putar dari kaca itu. Semua kita tengok, padahal macam itu tidak berubah. Pegang sini, situ, lanang situ, mana sisiran, banyak putar di depan kaca. Kenapa? Bagaimana nanti aku ditengok di sekolah itu lain daripada yang lain. Tapi ku tengok alhamdulillah Pak, pesantren pas ada tutar, karena sering ngisi pesantren di SMA ini itulah berjilbab, hampir perempuan 100% berjilbab. Tidak ada yang berjilbab. Alhamdulillah, berarti siswa ini termasuk orang-orang yang soleh dan soleh. Jadi untuk anak-anak yang laki-laki, bandel itu biasa Pak. Aku juga bandel. Dulu tertancap cabut aku bolos. Tapi walaupun kamu bandel, jangan mempermalukan orang tua. Kalau kau tidak dapat juara, jangan kau panggil orang tuamu. Karena apa? Masalah. Memang dia tidak marah, hatinya sedih. Apalagi maaf saudaraku yang miskin, tengok orang tuamu. Bagaimana dia cari makan untuk kalian? Kalau kau ingin motivasi belajar biar giat, tengok wajah ayah kalian, ayah kita malam. Macam mana cara tidur? Jungkir balik. Iya, kalau orang kaya tinggal nah. Kalau orang susah, bagaimana? Wahai Tuhanku, tengok ayah kamu itu. Aku akan sekolah betul-betul belajar. Jangan sampai seperti ayahku itu. Karena takdir itu memang sudah diatur Allah. Tapi jangan lupa berdoa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Tuhan kecuali doa. Doa yang mana? Yang dikabulkan. Sama cara berdoa harus takwa. Apa takwa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini Pak, kalau Mas Arif baca ini cinta itu yang tahu. Cinta, C-I-N-T-A. Wah. Paham cinta? Kalau di zaman kini dia mau cinta negatif. Cinta itu harus perlu. Cinta agama perlu. Cinta orang tua perlu. Kali tanya orang tua Pak, Bu masih ada cinta? Kalian kok mas orang tua pikirnya cinta itu negatif. Cinta sama anak, cinta sama suami. Dulu Pak, ini bagian ibu-ibu. Jadi nanti ibu kalau wasiat sama suami jangan aduk pernah itu Pak. Jadi ada seorang suami istri. Jadi meninggallah istrinya. Kalian kan tentu harus bersuami istri suatu saat. Meninggal istri. Hari ini meninggal 7 hari jarak terus Pak. Bawa air secer. Ditanya, Wan, ngapa? Sayang betul lah kau sama cik itu. Ya jangan tanya. Sayang sampai mati baru berpisah. Wah. Tapi wasiat cik kau ini yang perlu diselesaikan. Apa wasiatnya? Wahai abang Anda, kalau aku mati duluan, jangan kau nikah sebelum tumbuh bunga di kuburan aku. Akhirnya disiram tiap hari Pak. Cepat tumbuh, cepat nikah. Jadi kalian pun, karena zaman itu bukan menyuruh Pak. Wakam orang zaman Bengkulu kan di Bengkulu metean. Orang yang metean itu pacaran itu nengok pacar kita yang putih, penengokan kita hitam. Nengok mata orang yang hitam, penengokan kita putih. Itulah permainan setan. Begitu orang suami istri, nengok padahal istrinya cantik, putih, tapi lakinya nengok dia hitam. Tapi nengok bini orang yang hitam jadi putih. Inilah permainan setan. Dibulak balik
penglihatan kita. Supaya apa? Tersesat. Sesudah akhlak benar, tapi akhlak benar menurut agama kita berpedoman ke Al-Quran. Itu Al-Quran dan hadis. Sudah akidah benar, ibadah benar, akhlak benar. Yang keempat, apa? Wawasan ilmu yang tinggi. Cari ilmu baik umum dan agama. Tapi jangan lupa dibekali dengan akidah yang benar, akhlak yang benar, ibadah yang benar. Maka ilmu-ilmu yang kalian dapat sekarang hari ini akan kalian amalkan di tempat-tempat yang benar. Maka kata orang pintar, di Indonesia ini tidak kurang orang pintar, yang kurang orang benar. Tiap tahun tidak salah Pak, setiap kampus 1 juta S1, S2, S3 keluar setiap tahun. Kenapa? Kata orang bijak itu kenapa? Kalau orang benar tapi belum pintar, mudah dicerdaskan. Tapi orang pintar sudah pintar tapi belum benar, payah membenarkan. Ayat kita ngomong dalil paham dia, tengok hadis tahu dia, jadi susah. Tapi orang yang benar belum pintar itu mudah, artinya nurut. Makanya yang juara-juara saat itu nurut daripada guru. Bagaimana triknya biar mudah menyerap di hati? Ini memang bukan bagian aku Pak. Orang berdasarkan harus yang sudah bisa. Tapi pernah ku amalkan waktu pesantren. Bagaimana caranya biar dapat juara 1? Belajar. Ini orang belajar situ, ujian situ belajar, tidak masuk. Kalau kalian membaca buku agak tekan di hati. Ini orang baca 5 halaman, sebuku. Tapi biarlah dikit, tapi menempel dan tekan. Belajar, anggaplah kamu mengajarkan ke orang lain. Maka kalau di dalam kelas pun ada triknya, menyimak dan mendengar berbeda. Yang mendengar belum tentu menyimak. Orang yang menyimak pasti sudah mendengar. Kalau dia apa yang disimak? Ini kita dengar di luar itu mobil lewat motor, tidak tahu motor apa, mobil apa. Karena tidak diperhatikan. Coba kalau kita yang berjalan, oh Yamaha, tahu itu artinya Jadi kalau guru-guru kita menerangkan, simak, ikut dalam hati. Nah, itu. Ini tidak gurunya menerangkan bab filsafat kita, ngomel menerangkan, dia ngomel pula belakang. Akhirnya, tapi kalau aku Pak Waka, kalau dia masuk kanan keluar kiri, alhamdulillah. Itu masih alhamdulillah. Mungkin ada tersisa nyangkut dikit-dikit. Tapi kalau masuk kanan keluar kanan, wah itu galau. Masuk sini mantul. Berarti kayak Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Lapar itu. Tapi itulah syaratnya tadi, tinggal dikit lagi 10 menit lagi langsung doa kita. Sesudah ilmu apa lagi? Yang terakhir, yang kelima, kita harus jadi orang yang sangat bermanfaat sesama siswa atau sesama manusia. Walaupun agamanya beda, tetap aku banyak kawan aku non muslim. Enak berkawan orang itu. Bertoleransi, itulah toleransi. Kita berkawan. Kali saling apa? Kalau di ibadah kau ini, iyo ini, jadi tahu. Lama mama angkat aku orang non muslim, tidak apa-apa, aman. Jangan kalau dia bukan agama kita tidak dikawani. Kawan, tetap berkawan. Walaupun lakum dinukum waliyadin, itu kan memang kata mati di dalam Al-Quran. Itu tidak boleh toleransi. Kalau yang lain silakan, muamalah yang lain silakan. Sedangkan memberi kurban daging kurban sunnah boleh kepada saudara kita yang satu bahasa, satu bangsa. Itulah Islam, mengajarkan tidak pandang bulu. Kalau kalian di rumah satu darah karena satu darah saudara, tapi di sini kita saudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang mempersaudarakan kita. Karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Jadi kalau sudah bermanfaat, apa cara bermanfaat? Kalau kita juara 1, boleh ajar yang kawan yang dapat juara, bukan berkurang. Makanya kata orang bertanya, Pak, kenapa kalau di surga Pak Ustaz buang air cak mana? BAB cak mana? Kan makan terus. Makanan di surga dengan di dunia beda. Kalau di sini makannya nasi, kalau situ tidak lain. Apa contohnya biar masuk akal? Ilmu. Berapa ribu ilmu pun masuk. Pernah dibuang tidak? Ilmu. Nah, berapapun ilmu yang kau masuk tersap dalam otak kita tidak pernah penuh, tetap muat, tidak pernah dibuang. Kira-kira begitulah nanti makan di dalam surga, tidak ada BAB lagi. Jadi makanya kalian di sini kita semua, bagaimana caranya utama khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana cara kita sebaik-baik manusia ini untuk bermanfaat sesama manusia. Jangan karena juara saat, kau juara berapa? Tidak dapat dari situ. Lain guru. Ini juara berapa? Tapi 10 besar, masuk. Ini ya yang bolos, situ nular pula. Jangan. Kalau aku kawan yang pandang maler apa? Yang penting perangainya jangan diikuti, tapi dia tetap kita kawan supaya tidak ada salah paham, tetap akur di dalam kehidupan. Itulah yang pertama. Yang terakhir itulah wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau dijabarkan Pak, takwa itu belajarlah bagus-bagus. Kalau guru menerangkan simaklah bagus-bagus. Insya Allah ilmu mudah masuk menyerap. Mudah-mudahan sekolah M1 semua siswa-siswi di SMA M1 ini mendapat juara lagi di Malaysia kelak. Insya Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.